aku gabut. Mau cerita aja. Kalau kamu terlanjur dengar suara ini ya, mudah-mudahan kamu dengar sampai tuntas deh. Seperti kataku, aku bukan peran utama. Mungkin lebih kurang daripada figuran deh. Aku lahir dari keluarga biasa, lingkungan biasa. Gak ada yang spesial juga buat diceritain. Ya syukur-syukur lah. Aku cuma ngilangin rasa gabut aja. Ini juga bukan apa-apa. Aku ngomong, gak aku tulis, aku rekam. Ini beneran gak aku edit sama sekali, gak aku edit potong-potong. Aku cuma ingat istriku dulu. Maksud aku mantan istriku. Aku lulusan SMA. Setelah itu aku kerja di Jakarta beberapa bulan, pindah-pindah dari Depok, Bekasi. Pokoknya daerah Jabodetabek deh. Ya, itu kan belepotan kan. Kelihatan kalau nggak ditulis. Oh iya, pas aku kerja di Jakarta itu ibuku masih di Brunei. Ini jadi TKW gitu sih. Terus aku pergi ke sana, nyusul dia. Udah beberapa tahun ini juga aku nggak ketemu sama dia. Aku kerja jadi TKW juga, TKW, bencong, TKI maksudnya. Kerja TKI di restoran. Tepatnya itu nama restorannya Nasi Putih. Restorannya kecil tapi bagus, nyaman, bosnya ramah, baik-baik juga orangnya. Asik lah aku betah di sana. Dari seminggu, 2 minggu, akhirnya 1 bulan sampai 6 bulan lah kurang lebih. Terus bosku cerita katanya hari ini mau ke bandara, mau jemput orang baru. Dalam hatiku itu cuma bilang ya bodo amat, terserah kamu mau pergi kemana, apa urusanku gitu. Masa gak mungkin juga aku ngatur-ngatur kamu kan. Gak mungkin juga dilarang. Singkat cerita, sorenya ya bosku datang lagi ke restoran. Bener aja kan bawa orang baru. Orangnya masih orang Indonesia, cewek, rupanya dia TKW. Umurannya aku taksir itu kira-kira 23 ataupun enggak 23, 22. Kayak seumuran gitu sama aku. Terus bosku bilang, Yan katanya, kenalin nih katanya. Solihat gitu. Ya udahlah kita kenalan juga nggak salaman juga sih. Aku cuma senyum aja sambil beres-beres bekas makanan orang-orang rakus yang kelaparan itu. Aku cuma mikir aja gitu, kok bisa cewek seumuran dia pergi ke luar negeri jauh dari keluarganya hanya demi uang gitu loh. Ya nggak habis pikir aja, kok dibolehin sama orang tuanya. Aku pikir kayak gitu. Aku gremet banget. Nah kenapa aku jadi kesel aja gitu lihat orang demi uang jauh dari keluarga tahunan. Ya kalau cuma untuk makan di negeri sendiri bisa lah gitu. Aku kesel aja. Sedangkan dia cewek gitu. Cewek itu rentan kan, bahaya kalau misalkan jauh dari rumahnya. Terus bosku pergi. Udah lama dia makan, dia udah istirahat. Kumulai itu obrolan gilanya. Obrolan gak sopan, bukan gila sih. Aku tanya ke dia, kamu kenapa sih kesini? Ini tuh luar negeri loh. Kamu jauh dari keluarga. Kamu itu cewek juga kan? Buat apa? Buat uang, aku bilang kayak gitu.
Gak cukup cuma makan, gak cukup cuma minum gitu. Terus dia kayak nunduk gitu sih. Ya Solihat itu kayak nunduk. Terus dia bilang pelan banget suaranya, aku cuma mau nebus ladang bapakku yang bapakku gadein sama orang gitu, bekas berobat kakaknya. Ini juga bukan kemauanku katanya. Dia lagi di pesantren baru 3 tahun kurang lebih. Aku lupa betul sih tempo waktunya. Dan aku pulang, akhirnya aku daftar jadi TKW ini. Aku kasihan sama bapakku, karena bapakku terlihat kayak mikir-mikir gimana kalau nggak ada ladang gitu loh. Kerjanya apa ataupun penghasilannya dari mana masih bingung. Makanya kata dia nekat gitu. Aku pikir alasannya bagus deh gitu buat cewek seumuran dia gitu loh. Tapi pikirannya bukan mikirin dia, tapi mikirin pengorbanan bapaknya gadein ladangnya buat kakaknya. Terus dia kayak wah keren banget pokoknya deh. Ya mulai aku tertarik sama dia. Entah hari keberapa, entah minggu keberapa, kami kerja bareng tapi komunikasi itu nggak lancar. Kami itu cuma diam-diaman, paling ngomong itu 1 kata 2 kata. Ya seputar masalah kerjaan aja sih. Gak ada. Kami juga nggak pernah duduk bareng. Dia kayaknya orangnya taat banget, sedangkan aku nggak tahu lah ya, nggak perlu disebutin juga. Terus dia bilang kayak gini sambil senyum. Mungkin dia bosan atau gabut, makanya dia cari gara-gara sama aku. Dia bilang, kamu kemarin aku lihat kamu sholat gitu. Tapi aku lihat juga pas kamu mandi nggak pakai baju, cuma pakai handuk doang. Keluar dari kamar mandi kamu ada tato di tangan kamu. Emangnya sah ya katanya? Emang diterima itu sholat kamu katanya gitu. Aku bilang, ini cewek maksudnya apa sih? Orang baru bener, maksudnya baru belajar sholat gitu. Udah digas kayak gitu. Tapi dia sambil senyum, terus terang dia sambil senyum. Kayaknya dia cuma bercanda ataupun ngetes aku gitu. Entah. Alhamdulillah ya, aku habis ngopi. Ya aku jawab dong ya. Aku bilang, ulama aja nggak tentu diterima apa enggaknya, apalagi aku. Ya aku cuma sholat aja, urusan terima nggak diterima ya itu urusan penciptaku. Aku nggak tahu apa-apa lagi. Aku bilang kayak gitu. Dia senyum sambil balik badan. Terus dia jalan sambil agak kencang gitu, kayak malu tapi kayak nyembunyiin senang gitu sih. Nah akhirnya komunikasi kami itu agak sedikit banyak, bukan banyak ya, bukan lancar, tapi agak sedikit banyak. Kami mulai sapa-sapaan pakai nama. Dari asalnya nama maksudnya jadi agak hormatan dikit, dia panggil aku A. Aku juga panggil dia bukan adik loh, tapi Tete. Sampai sekarang pun aku panggil dia Tete. Ada. Terus akhirnya dia caper juga sama aku. Aduh, gear banget ya. Gak apa-apa deh. Setiap kali dia lihat ada baju kotor di kamarku, dia udah langsung tanya, kamu punya baju kotor banyak banget, sini keluarin, aku cuciin, sekalian aku mau mandi katanya gitu. Terus kalau dia lihat tempat
sabunku kayak odol, sikat gigi, sampo. Kalau itu udah habis aku nggak beli-beli. Dia bilang, sini, kalau kamu punya duit aku mau ke warung, mau titip sampo, mau titip sabun. Aku bilang aku nggak punya duit. Dia beliin juga, dia beliin. Aku nggak tahu hitung-hitungannya kayak gimana. Terus aja kayak gitu, nggak ada obrolan spesial, nggak ada cinta-cintaan, nggak ada sayang-sayangan, sampai akhirnya kami tembus 2 tahun di sana. 2 tahun. Pas kami mau pulang, pulangnya barengan sih. Meskipun aku beda 6 bulan sama dia 2 tahun, aku 2 tahun 6 bulan, kami pulang bareng. Aku bilang ke dia, langsung aja spontan gitu, gimana kalau kita belajar rumah tangga aja deh ya gitu. Kamu mau nggak gitu belajar rumah tangga sama aku? Terus nggak, iya kesannya itu kayak lelucon, aku cuma kayak mau bercanda gitu sih, tapi dia responnya bagus banget. Ya kalau kamu serius ayo ke rumah, dia bilang kayak gitu, temuin bapakku. Waduh, aku udah bingung setengah mati. Dia polos banget, kalau kamu serius ayo ke rumah. Rumah aku di sini, di Bandung. Kebetulan dia orang Bandung. Ya mau gimana lagi sih, aku juga lihat kelakuan dia sama aku, kayak perhatiannya itu sampai detail gitu. Aku senang banget terus terang. Akhirnya kami pulang jalan kaki. Masa iya jalan kaki? Enggak lah. Kami pulang naik pesawat apa aku lupa, Marita kali atau apa, aku nggak tahu. Yang jelas kami naik pesawat, wah, orang miskin naik pesawat itu norak loh. Jangan diceritain, Skype aja ya, lewat aja kalau yang masalah norak-noraknya dikit. Aku mau fokus cerita, so lihat aja. Terus kami pulang, aku ngobrol sama bapaknya, aku di rumahnya ngomong, Pak, aku laki-laki, aku bujang, aku udah besar, rumahku di Cianjur, di desa ini, kecamatan ini, RT RW-nya juga aku sebutin, gak lupa. Aku bilang aku mau belajar rumah tangga sama anak bapak gitu. Ya meskipun aku nggak punya ilmunya, aku pikir kalau misalkan dadakan mungkin masih keburu gitu. Aku pikir kalau misalkan bapak sama ibu setuju, terus dampingin aku, terus perhatiin kami berdua, insya Allah lah mungkin kami bisa jalanin rumah tangga. Mungkin kami bisa gitu ngejaga atap ini nggak roboh gitu, atap rumah tangga kami itu nggak hancur. Terus ya bapaknya juga sama kayak gitu. Ya udah katanya, gimana aja bagusnya, yuk tentuin tanggalnya. Dia bilang kayak gitu. Aku ke Bandung sendiri sih saat itu. Ya malum lah, bapakku juga di Brunei, ibuku juga di Brunei. Aku kesana pertama kali pas ngomong itu sendiri, pas kedua itu diantar sama saudaraku. Terus kami tentuin tanggalnya itu tanggal 25 puasa. Nah ini yang paling, menurutku itu paling gak umum, orang nikah di bulan puasa, tanggal 25 maksudnya. Akhirnya kami nikah juga dari keluargaku cuma 3 orang, bibiku, mamangku, sama adikku gitu. Ya adikku nggak perlu dihitung lah gitu, itu pun mau dihitung juga boleh. Kami nikah tuh ceritanya cuma ada seperangkat alat sholat sama udah itu aja gitu. Nggak ada lagi. Loh kenapa nggak apa ada meriah gitu?
Ya kan aku cerita dari awal itu aku orang miskin, aku orang nggak punya. Kalaupun punya uang aku mau buat kebutuhan yang lain aja. Ya, singkatlah kami nikah di bulan puasa, ingat itu. Kami seneng, kami kayak ngerasa, oh kok aneh ya gitu, perjalanan kita kok aneh banget gitu. Semuanya serba spontan, serba singkat, nggak direncanain, tapi dimudahin gitu, bagus. Kami senyum-senyum sambil ngobrol-ngobrol di kamar. Hingga akhirnya kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan setelah nikah istriku sakit. Sakitnya itu aku nggak tahu sakit apa. Tapi yang jelas dia itu kayak pas waktu itu ya kayak orang lagi sakaratul maut kan gitu. Kayak kayak gimana sih, napasnya itu tersedak-sedak banget, kayak dia itu kayak kesakitan banget. Terus aku nangis parah di sana, aku udah nggak bisa apa-apa, jangankan nolong dia. Terus temenku yang ada di yang kerja sama aku bantuin, dia panggil ambulan, dia bawa istriku. Gak bohong sih, sebenarnya istriku itu udah nggak sadar, mungkin napasnya juga udah nggak ada kayaknya. Terus digendong sama temenku dari lantai 2 ke lantai 1. Otomatis dong kayak ke gujru-gujru, apa gujru-gujru, ke gujru-gujru, jeruk kan gitu kan, lewat tangga kan. Nah, di sana kata istriku pas di kamar udah nggak kerasa apa-apa, udah nggak sadar, udah hitam aja, udah nggak ada rasa apapun, aku nggak ingat apapun, kata istriku. Nah pas di tangga napasku udah ada lagi katanya. Ya Allah alam, mungkin syariatnya kayak kegujur-gujur gitu teman. Terus kami ke rumah sakit, dia diperiksa dan hasilnya nggak ada apa-apa katanya, dia sehat. Mau dikasih obat apa? Nah loh, aku makin bingung gitu. Ini Pak gitu, Bu dokter, Pak dokter, kamu kan gitu yang sekolah, kamu yang tahu obat, kamu yang biasa ngobatin orang juga kamu. Kenapa kamu nanya ke aku mau dikasih obat apa? Terus kamu bilang dia udah kayak mau mati, kayak sekarang itu dibilang sehat. Makin bingung juga kan? Akhirnya aku makin bingung. Nah dari itu awal istriku sakit. Dan sampai umur 2 tahun 3 atau 4 bulan pernikahan istriku masih sakit. Dia gak bisa apa-apa. Jangankan buat kerja ataupun kayak beres-beres rumah, buat napas aja, jalan ke toilet, dari kamar ke toilet itu udah kayak kecapean banget. Nah dari jarak waktu istriku pertama sakit sampai 2 tahun 4 bulan itu banyak banget masalah yang bikin aku itu agak gila, agak miring sedikit, hingga akhirnya pikiranku itu nggak sama orang lain. Aku nggak mau cerita hari ini masalah itu. Aku cuma mau cerita kalau misalkan akhirnya sekarang ini waktu aku ngomong rekam suaraku ini, aku udah nggak sama istriku, tapi aku masih kontekan sama dia, masih baik-baikan sama dia. Kami masih sering berbagi informasi keadaan kami.
Ya mungkin lain waktu aku ceritain deh. Dan kami juga pisah bukan gara-gara apa. Ya gara-gara itu. Ntar deh aku ceritain lagi. Ini udah malam juga. Besok juga aku harus menguras tenaga. Ya udah dia. Dah gitu aja dulu. Bersambung atau tamat aku nggak tahu deh.